Baik, kemarin kita sudah membahas terkait dengan hadis Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari yang menceritakan pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal di sebuah pulau, yang mana setelah pertemuan itu Tamim Ad-Dari kemudian langsung menuju ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah sambil juga untuk berbaiat kepada Nabi sekaligus masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengumpulkan kaum muslimin di kota Madinah sambil naik ke atas mimbar. Lalu kemudian beliau menceritakan apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari kepada beliau, kepada para jamaah seluruhnya. Di antara isi dari apa yang beliau sampaikan adalah komunikasi yang terjadi antara Tamim Ad-Dari dengan Dajjal, di mana Dajjal bertanya beberapa poin kepada Tamim Ad-Dari yang kemudian bisa disimpulkan bahwa poin-poin yang ditanyakan oleh Dajjal tersebut menjadi tanda-tanda kemunculan Dajjal. Nah, pada bagian malam ini kita akan coba mulai membicarakan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Di antaranya tanda-tanda tersebut sudah kita baca pada hadis Tamim Ad-Dari sebelumnya. Hanya saja belum kita jelaskan, dan insya Allah malam ini coba akan kita jelaskan satu persatu. Tanda yang pertama dari tanda-tanda kemunculan Dajjal yaitu mengeringnya perkebunan kurma di wilayah Baisan. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa perkebunan Baisan itu terdapat di wilayah antara Yordania dan Palestina. Di mana persisnya Imam Tirmidzi tidak menyebutkan secara pasti di mana wilayah tersebut. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya wilayah Baisan itu, perkebunan Baisan itu ada sebuah mata air yang biasa dipakai oleh penduduknya untuk sebagai sumber konsumsi minuman yang bernama Ain Fallus. Itu nama mata air yang di wilayah Baisan. Yang menarik dari cerita itu, Syekh Ali Jum'ah itu pernah diwawancara oleh televisi Mesir. Bahkan kemudian hasil wawancara tersebut dikutip oleh salah satu media di Arab yang bernama Masrawi.com. Lalu diberi judul dengan Ali Jum'ah Yu'akkid. Syekh Ali Jum'ah menguatkan, iqtarabatis sa'atu wa tahaqqaqat thalathu alamatin kubra. Kiamat sudah dekat dan 3 tanda besar sudah terjadi. Nah, terkait dengan tanda yang pertama, Syekh Ali Jum'ah menyebutkan bahwa peristiwa perkebunan kurma yang mengering itu sudah terjadi. Kata beliau, perkebunan kurma Baisan itu sudah tidak berbuah sejak dari tahun 1950. Sekarang tahun berapa? 24, berarti sudah 74 tahun yang lalu. Itu perkebunan Baisan sudah tidak berbuah. Apa sebabnya tidak berbuah? Ketika orang-orang Israel menduduki Palestina tahun 1948, mereka membuka kota Baisan yang baru. Sehingga wilayah perkebunan kurma di Baisan itu tidak lagi terawat, sehingga menjadi terbengkalai. Akibatnya daerah tersebut yang ada perkebunan kurmanya dengan sebab tidak terawat akhirnya tidak lagi berbuah. Dan itu sudah terjadi 74 tahun lamanya. Artinya menurut Syekh Ali Jum'ah, tanda yang pertama di mana perkebunan kurma tidak lagi berbuah itu sudah terjadi. Sehingga jika kita sebutkan ada beberapa tanda kemunculan Dajjal, maka tanda pertama sudah terjadi. Adapun tanda kedua terkait dengan pertanyaan Dajjal tentang Danau Tiberias.
Nah, Danau Tiberias ini berada di wilayah selatan Yerusalem, ke arah Yordania. Nah, Danau Tiberias ini ketika Israel menjajah Palestina dan mendirikan negara Israel, menjadikan Danau Tiberias ini sebagai mata air utama untuk penduduk di wilayah Israel. Perumahan-perumahan di Israel itu dialiri air dari danau ini. Danaunya sangat dalam. Saking dalamnya danau tersebut bisa dilewati oleh kapal. Saking dalamnya danau. Tapi kalau teman-teman nanti search di Google, Danau Tiberias itu sekarang sudah di beberapa titik sudah memperlihatkan dasarnya. Jadi sudah muncul gunung-gunung. Jadi karena memang dasar sungainya itu tidak merata, ada yang tinggi, ada yang rendah, yang bagian tingginya sudah terlihat ke permukaan sekarang. Yang menandakan bahwa airnya sudah jauh berkurang. Sehingga Danau Tiberias mengering pun sudah bisa dimasukkan ke dalam tanda yang sudah terjadi dari kemunculan Dajjal. Yang menariknya, ada sebuah situs di Arab, yaitu situs Al-Watan. Itu salah satu media mainstream terkenal di dunia Arab. Itu melaporkan bahwa pada tahun 1964 pemerintah Israel itu sudah melakukan pengerjaan pipa-pipa air yang kemudian menghubungkan ke seluruh wilayah Israel untuk supaya air dari Danau Tiberias itu bisa sampai kepada seluruh penduduk Israel. Jadi ada pipa tuh di bawah. Semua pipa itu terhubung antara penduduk Israel ke Danau Tiberias. Dan di tahun itu juga Suriah mencoba memutuskan garis dari sumber utama air Danau Tiberias. Dilakukan oleh Bashar al-Assad tahun 68. 1 tahun kemudian, karena dia melihat bahwa jika ini terjadi, sumber airnya berkurang, maka Danau Tiberias ini mengering. Jika mengering, maka otomatis orang-orang Israel akan kehausan, kekurangan minuman. Itu sebabnya kenapa kemudian Israel melakukan sebuah invasi militer. Salah satunya ke wilayah Lebanon. Di wilayah Lebanon Selatan di mana Hizbullah saat ini berada, itu ada sebuah wilayah yang disebut dengan Al-Mazari'. Dari kalimatnya saja, Mazari' itu jamak dari mazra'ah, yang artinya sawah. Kalau di kita sawah. Kenapa disebut Al-Mazari'? Karena wilayah Lebanon itu adalah wilayah yang paling banyak airnya, paling subur. Dan itu ingin dikuasai oleh Israel karena kebutuhan sumber air. Di samping itu di tahun 65 pemerintah Israel juga coba membatalkan proyek pemutusan sumber air yang dilakukan oleh Suriah. Sehingga aksi yang dilakukan oleh pemerintah Israel tersebut menyebabkan pada tahun 67 khususnya, bulan Juni tahun 1967 atau 2 tahun kemudian terjadilah perang besar yang disebut dengan An-Naksah bahasa Arabnya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya The Six Day War, perang 6 hari yang terjadi antara Israel dengan Suriah, yang berakhir dengan dikuasainya dataran tinggi Golan oleh Israel, yang nanti juga menyebabkan Israel juga melakukan invasi ke wilayah Sinai Mesir, sehingga wilayah Sinai Mesir dikuasai juga oleh Israel. Jadi praktis beberapa wilayah dari 3 negara ini dikuasai kemudian oleh Israel. Apa alasan utamanya? Selain peluasan daerah, karena mereka meyakini bahwa tanah yang dijanjikan itu dari sejak Sungai Nil sampai dengan Sungai Efrat, mereka butuh sumber air. Karena Danau Tiberias
Kalau hanya mengandalkan danau itu saja, maka bisa saja suatu hari nanti mereka akan kekurangan air. Itu sebabnya kemudian saat wilayah barat dari Palestina dikuasai oleh Israel sampai ke Laut Mediterania, maka kemudian Israel menghubungkan Laut Mediterania dengan pipa-pipa di bawah tanah ke Danau Tiberias melalui penyulingan air. Untuk tujuannya untuk mengisi jumlah air. Tahun 2018 sampai dengan 2022 itu dilakukan setiap tahun. Berarti itu ada 4 tahun. Saya tidak tahu, tidak ada laporan untuk tahun 2023. Dari 2018 sampai 2022 penambahan yang dilakukan itu mencapai 100 juta meter kubik air laut disuling dan dimasukkan ke Danau Tiberias. Apa indikasinya? Karena debit air sangat-sangat berkurang. Nanti pada kisah Ya'juj dan Ma'juj juga disebutkan bahwa Danau Tiberias itu nanti dengan air sisa yang sedikit diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj Ma'juj turun dan meminum air di Danau Tiberias, orang yang di barisan belakang begitu sampai ke Danau Tiberias tidak lagi ada air, sudah kering. Karena sudah dihabisin oleh orang-orang yang di bagian depan. Ada 2 indikasinya. Pertama, karena jumlah Ya'juj Ma'juj yang sangat banyak. Yang kedua, karena jumlah air Danau Tiberias juga sudah tidak banyak. Nah, itu kalau kita perhatikan, maka bisa disebut tanda kedua dari kemunculan Dajjal sudah terjadi atau hampir terjadi. Nah, yang ketiga, kemudian keringnya mata air Zoghar. Dan ini juga ditanyakan oleh Dajjal. Syekh Ali Jum'ah menyebutkan bahwa mata air Zoghar itu adalah laut mati. Nah, sekarang laut mati menurut beliau di saat terakhir beliau mengunjungi daerah tersebut, ada yang menyampaikan kepada beliau bahwa ada penurunan debit air yang luar biasa. Jumlah penurunannya mencapai 500 meter kubik. Yang menandakan menurut Syekh Ali Jum'ah bahwa tanda ketiga pun hampir terjadi. Tetapi ada pendapat yang berbeda terkait dengan mata air Zoghar. Di sebagian kitab disebutkan bahwa mata air Zoghar itu berada tidak jauh dari Yerusalem. Kalau saya tidak salah ingat sekitar 10 mil. Tidak jauh. Wallahu a'lamu bishawab. Di manakah sesungguhnya mata air Zoghar? Jika benar apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah, maka penurunan 500 meter kubik itu untuk sebuah lautan sungguh sangat luar biasa. Karena namanya lautan itu kan biasanya lebih besar daripada danau. Jadi pengurangan air tersebut tentu saja menandakan bahwa sudah hampir terjadi tanda kemunculan Dajjal yang ketiga. Ada pendapat lain juga yang disebutkan oleh Al-Kalbi. Al-Kalbi menyebutkan bahwa mata air Zoghar itu terletak di selatan Danau Tiberias. Jadi tidak jauh dari Danau Tiberias, dekat dengan kota Jericho. Salah satu kota terkenal di Palestina, atau orang Arab menyebutnya dengan kota Ariha. Nama kotanya Ariha, kalau bahasa Latinnya Jericho. Itu nama yang diberikan oleh orang-orang Romawi saat mereka menguasai Palestina. Nah, itulah 3 tanda yang ada di dalam hadis Tamim Ad-Dari, dan kondisinya sudah kita jelaskan. 1 sudah terjadi, 2 kemungkinan sudah mendekati, yang ketiga sedang dalam proses terjadi. Jika 3-tiganya sudah terjadi, maka kedatangan Dajjal tidak lagi lama. Yang keempat, tanda Dajjal yang keempat, kemunculan Dajjal harus terjadinya perang besar dengan Romawi yang disebut dengan Malhamah.
serta diharuskan terjadinya penaklukan Konstantinopel. Terkait dengan Malhamah Kubra dan penaklukan Konstantinopel tidak akan lagi saya jelaskan karena sudah pernah saya sebutkan, di mana pada bagian terakhir setelah peperangan tersebut ada ungkapan, ada teriakan bahwa kharajad Dajjal, Dajjal telah keluar, yang menunjukkan bahwa setelah peperangan besar tersebut ataupun penaklukan Konstantinopel, maka Dajjal kemudian keluar. Selanjutnya tanda lainnya kemunculan Dajjal adalah kebodohan dan kerusakan nilai-nilai agama. Dajjal tidak akan keluar kalau orang masih beragama. Dajjal tidak akan keluar kalau orang masih menggenggam agama dengan kuat. Di saat orang sudah menyempelekan agama, saat itulah Dajjal keluar. Dalil yang menyebutkan ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, di mana di sebagian redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujud Dajjalu fi khafqatin minad din." Dajjal itu akan keluar apabila agama telah ditinggalkan. Wa idbarim minal ilmi. Orang sudah jauh dari ilmu. Ketika majelis taklim tidak lagi terisi, orang tak lagi peduli kepada agama, saat itulah Dajjal keluar. Falahu arba'una lailatan. Dia di bumi sejak dari kemunculannya memiliki waktu selama 40 hari. Yasihuha fil ardi, dia akan mendatangi seluruh permukaan bumi. Al-yawmu minha kassanah. Satu hari itu seperti satu tahun. Wal yawmu minha kasyahri. Hari kedua itu seperti satu bulan. Wal yawmu minha kal jumu'ah. Sedangkan hari ketiga seperti satu Jumat atau sepekan. Thumma sa'iru ayyamihi ka ayyamikum hadhihi. Sedangkan sisa dari hari-harinya yang 37 hari itu sama seperti hari-hari kita. Walahu himarun yarkabuhu. Dia punya keledai yang dia tunggangi. Ardu ma baina udhunaihi, panjang dari dua telinga keledai yang dinaiki oleh Dajjal, arba'una dira'an, jaraknya 40 hasta. Nah, apakah ada keledai antara telinga ke telinga 40 hasta? Tentu tidak ada. Jadi bisa saja maknanya dalam bentuk yang zahir, tapi maknanya kiasan. Karena tidak ada keledai telinga ke telinga itu 40 hasta. Satu hasta itu ya sampai ini. Ini satu hasta. 40 hasta terlalu jauh keledainya. Besar sekali. Nah, itulah yang dinaiki oleh Dajjal. Tapi hakikatnya seperti apa? Tidak ada satu ulama pun yang menjelaskan makna ini. Saya tidak menemukan penjelasan terkait dengan apakah ini pesawat tempur, apakah ini pesawat jet, hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti jika diperhatikan kayaknya bukan makna zahir. Ini semata-mata makna kiasan. Tapi kita katakan wallahu a'lamu bissawab. Dalam kaitan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, maka jelas sekali bahwa Dajjal akan keluar di saat orang sudah tidak lagi peduli kepada agama, aturan agama tidak lagi diikuti, di saat yang bersamaan ilmu agama selalu jadi prioritas yang kedua. Di saat itu terjadi, maka Dajjal keluar. Ketika orang sudah tidak peduli. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh beliau dari Ziyad bin Labid yang menyebutkan, dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala, beliau berkata, wa dzaka 'inda awani dhahabil ilmi. Peristiwa kemunculan Dajjal itu ketika ilmu sudah hilang. Ketika ilmu agama sudah hilang, maka saat itulah Dajjal keluar. Kalau orang masih nuntut ilmu agama, maka Dajjal belum berani keluar.
atau dalam bahasa yang lain belum ditakdirkan oleh Allah untuk keluar. Tapi jika sudah hilang, maka saat itulah dia keluar. Lalu kemudian para sahabat yang mendengarkan kalimat Rasulullah tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yadhhabul ilmu, ilmu menghilang, wa nahnu naqra'ul Qur'an, padahal kami membaca Al-Qur'an. Wa nuqri'uhu abna'ana, kami pasti ketika membaca Al-Qur'an akan membacakannya Al-Qur'an tersebut kepada anak-anak kami. Wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum, sedangkan anak-anak kami akan membacakan Al-Qur'an tersebut kepada anak-anak mereka ila yaumil qiyamah, begitu seterusnya sampai hari kiamat." Qala, Rasulullah lantas bersabda, "Thakilatka ummuka yabna ummi labid." Celaka engkau wahai anak Ummi Labid. Kata celaka itu bukan bentuk doa. Thakilat itu dalam bahasa Arab itu bentuk menunjukkan sesuatu yang tidak baik, bukan doa. Jadi jangan dibayangkan nanti Rasulullah mendoakan sahabatnya dengan keburukan. Sama seperti kita misalkan dalam bahasa Indonesia, apa kalau istilah bahasa Inggrisnya figure of speech ya. Dalam bahasa Indonesia kan juga ada begitu. Masa sih? Nah, itu kan bahasa yang artinya tidak percaya. Ya kan? Jadi begitu, thakilatka itu artinya sesuatu yang bagaimana mungkin engkau mengatakan hal begitu. Kira-kira seperti itu. In kuntu la araka min afqahi rajulin bil Madinah. Jika aku melihat engkau ini sebagai salah seorang yang ahli fikih di kota Madinah ini. Awalaysa hadhil yahud wan nasara yaqra'una Taurata wal Injil? Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah diberikan kitab Injil dan Taurat dan mereka membacakan kitab Taurat dan Injil? Membacakan untuk diri mereka, membacakan untuk istri-istri mereka, membicarakan untuk anak-anak mereka. Fala yantafi'una mimma fihima bisyai'in. Tapi apa yang ada di dalam Taurat dan dalam Injil tidak memberi manfaat apapun kepada mereka. Bayangkan saja, jangankan memberi manfaat, Taurat dan Injil malah diubah oleh mereka. Akan terjadi suatu hari kepada kita dengan Al-Quran ketika orang sudah tidak peduli dengan Al-Quran. Makanya nanti akan ada hadis yang menyebutkan bahwa Al-Quran akan diangkat oleh Allah dalam satu malam. Yang tersisa hanya mushaf. Orang tidak paham itu kitab apa. Tidak lebih hanya sebagai kitab sejarah karena pernah ditulis, orang sudah tidak paham. Hari ini Al-Quran masih dibaca. Kalau kita mau bertanya di satu kampung, ada berapa orang yang benar-benar paham Al-Quran tersebut? Mungkin tidak ada satupun yang paham, kecuali surah Al-Fatihah. Itu pun hanya tahu artinya saja. Apa sebabnya? Karena orang sudah tidak peduli. Orang baca Al-Quran tapi tidak paham apa yang dia baca. Dan itulah kata Rasulullah, ketika saat itu terjadi, maka ilmu sudah pergi. Dan jika ilmu sudah dipastikan pergi, maka Dajjal akan keluar. Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis Imam Ahmad, di mana Hudzaifah bin Asid sahabat Rasulullah berkata, "Inna Dajjala law kharaja fi zamanikum." Sekiranya Dajjal itu keluar pada zaman kalian. Ini perkataan Hudzaifah kepada tabi'in, para murid-muridnya tabi'in. Sekiranya Dajjal keluar pada zaman kalian, la ramat husbiyanu bil khadfi. Pasti anak-anak kecil berani melempar Dajjal dengan batu. Kenapa? Karena Dajjal kuat apabila ilmu agama hilang. Tapi ketika ilmu agama kuat, maka Dajjal melemah. Maka jika dia keluar di saat ilmu agama masih kuat, maka anak kecil pun bisa melempar Dajjal. Dan Dajjal itu nggak bisa berbuat apa-apa. Walakinna Dajjal, akan tetapi Dajjal yakhruju fi bughdhin minan nas. Dia keluar di tengah-tengah kebencian yang terjadi di antara manusia. Wa khiffatin minad din, orang sudah membelakangi agama. Wa su'i dzati bainin, dan terjadi hubungan yang buruk antara sesama manusia. Jika terjadi permusuhan, hubungan yang buruk antara sesama manusia, serta membelakangi aturan agama, saat itulah Dajjal keluar, kata Hudzaifah. Perkataan Hudzaifah bin Al-Asid radhiyallahu anhu sama dengan penyebutan Nabi SAW. Maka belajar ilmu itu punya kewajiban penting
bagi kita kaum muslimin. Karena apabila ilmu itu sudah tidak kita pelajari, maka fitnah terbesar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya mesti datang. Jadi cara menghalangi supaya fitnah tersebut jangan muncul, maka tuntutlah ilmu. Hanya itu satu-satunya cara. Tidak ada cara yang lain. Yang kedua, patuhi aturan agama. Kalau tidak mengerti, ikuti kata Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengerti kalau kamu tidak mengerti. Jangan baca Al-Quran sendiri, pahami sendiri, tafsirkan sendiri, ambil hukum sendiri. Jangan. Karena menyalahi aturan Allah juga bisa menyebabkan kita akhirnya membelakangi aturan agama. Wallahu a'lamu bishawab. Itu tanda lainnya Dajjal sudah keluar. Tanda kemunculan Dajjal. Dalam bahasa yang lain bisa kita katakan fenomena itu sudah terjadi hari ini. Orang sudah nggak peduli agama. Orang sudah nggak peduli ilmu agama. Lihat saja ketika azan misalkan. Manakah lebih banyak orang di dalam masjid ataukah di luar masjid? Kalau orang di luar masjid lebih banyak daripada di dalam masjid, maka tanda itu sudah jelas. Sudah mulai. Cuma kapan pastinya Dajjal keluar hanya Allah yang tahu. Tidak ada satupun riwayat dan ulama yang mengatakan kepastian kemunculan Dajjal. Hanya tandanya saja. Tapi itu sekarang bayangkan. Majelis taklim di mana-mana. Orang tidak mau datang. Ada juga majelis taklim dipenuhi orang, tapi yang datang ke majelis taklim tidak tahu apa-apa terkait dengan ilmu agama. Majelis taklim banyak, orang yang mengajarkan ilmu agama banyak, tapi umat makin bodoh. Mana dalil umat makin bodoh? Lihat saja media sosial. Itu tanda orang sudah bodoh. Orang tidak peduli lagi kepada kitab ulama, karena memang mungkin nggak bisa baca. Yang kedua, tidak peduli lagi dengan ayat-ayat Allah. Tidak peduli lagi dengan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian penjelasan para ulama terkait dengan hadis. Apakah hadis itu sahih, lemah, dan seterusnya. Dan bagaimana penafsirannya, tidak ada lagi yang peduli. Setiap orang bisa berbicara seenak hati. Itu tanda bahwa ilmu agama sudah mulai pergi. Lalu muncullah guru-guru yang aneh. Yang mengajarkan tentang eskatologi Islam melalui mimpi, melalui hayalan, halusinasi, imajinasi, dan lain sebagainya. Lalu menamakan dirinya wali Allah. Supaya punya dapat banyak murid, lalu mengatakan kepada muridnya bahwa dia dapat ilmu itu dari Nabi Khidir. Akibatnya apa? Orang tidak lagi belajar hadis karena cukup mendengarkan guru yang ketemu Nabi Khidir itu. Apa yang terjadi? Orang lebih percaya perkataan guru yang ketemu Nabi Khidir daripada hadis Nabi SAW. Ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan ini berbahaya sekali. Karena ini akan menjadi tanda yang pasti keluarnya Dajjal. Ada satu kisah. Seorang sahabat Rasulullah datang ke rumah Zainah binti Jahash, istri Nabi, mengadukan tentang seorang sahabat yang lain yang dia tidak suka. Misalnya ada perselisihan di antara kedua orang tersebut. Zainab binti Jahash langsung menegur dengan keras. Tahukah kamu, jika sikap seperti ini dipelihara, maka Dajjal akan keluar. Maka orang itu pun akhirnya menyambungkan silaturahmi kembali dengan saudaranya. Itu teguran yang sangat keras, yang memberi indikasi kepada kita bahwa hilangnya ilmu, tidak peduli lagi pada aturan agama akan membuat orang hidup seperti binatang. Ketika ini terjadi, itulah posisi dan suasana di mana Dajjal paling senang, dan itu paling disukai oleh Dajjal, dan saat itulah dia keluar. Kemudian yang terakhir, tanda yang terakhir dari kemunculan Dajjal, terjadi kekeringan selama 3 tahun berturut-turut. Apabila terjadi kekeringan 3 tahun berturut-turut dan dirasakan, maka itu artinya Dajjal akan keluar pasca itu.
Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna qabla khurujid dajjal." Sesungguhnya sebelum Dajjal keluar, thalatha sanawatin shidadin. Ada 3 tahun yang sangat berat. Yusibun nasa fiha ju'un syadid. Yang menimpa manusia di mana pada saat itu terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Ya'murullahu as-samaa'a fis sanatil ula. Allah memerintahkan langit pada tahun pertama. Antahbisa thulutha matariha. Agar menahan sepertiga dari air hujan. Wa ya'murul arda fatahbisu thulutha nabatiha. Allah juga memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi. Thumma ya'murus samaa'a fits tsaniyah. Lalu Allah memerintahkan langit pada tahun yang kedua. Fatahbisu thulutsai matariha. Agar langit menahan 2/3 dari hujan, dari airnya. Wa ya'murul arda fatahbisu thulutsai nabatiha. Sedangkan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Thumma ya'murullahu as-samaa'a. Lalu Allah memerintahkan langit fis sanati tsalitsah, pada tahun ketiga. Fatahbisu mataraha kullahu. Lalu langit akan menahan airnya seluruhnya. Jadi dalam 1 tahun tidak ada hujan sama sekali. Kering total. Fala tuqtiru qatratan. Dan tidak ada satu tetes pun yang turun dari langit. Wa ya'murul arda fatahbisu nabataha kullahu. Lalu Allah memerintahkan bumi pada tahun ketiga tersebut untuk menahan tumbuh-tumbuhan seluruhnya. Fala tumbitu khadra'a. Sehingga bumi tidak lagi mengeluarkan tanaman hijau 1 tahun penuh. Fala tabqa dhatu dhilfin. Tidak ada satu pun binatang yang berkuku. Illa halakat, kecuali binasa. Illa ma sya'allahu azza wa jal. Kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jal. Qila. Lalu Rasulullah ditanya, fama ya'ishun nasu fi dhalikaz zaman. Ya Rasulullah, kalau datang masa itu, maka bagaimanakah manusia hidup pada masa itu? Qala, Rasulullah pun berkata, at-tahlilu wat-takbiru wat-tasbihu wat-tahmid. Tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Wat-takbir. Allahu akbar. Wat-tasbih. Subhanallah. Wat-tahmid. Alhamdulillah. Wa yujri dhalika alaihim mujratat ta'am. Tahlil, takbir, tasbih, tahmid pada masa itu akan bernilai jadi makanan. Orang akan hidup dengan itu. Bagaimana kita baca tahlil kalau iman tak ada? Bagaimana baca tahlil kalau tak yakin dengan Allah? Makanan sudah tidak ada. Bagaimana dengan pekerjaan? Pasti akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan masa itu. Maka bersiap-siaplah. Tidak ada lagi orang yang saat itu. Karena punya uang gak ada makanan. Dulu waktu tsunami di Aceh. Telur itu harganya 15.000. Satu telur. Apa gunanya uang kalau telur sudah 15.000 rupiah? Apa gunanya uang? Bayangkan lagi kita punya uang tapi makanan tidak ada. Telur tidak ada karena binatang mati. Tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Kita pengen makan kangkung tidak ada, ubi tidak ada, semua tidak ada. Buah-buahan juga tidak keluar karena batang-batangnya mati. Saat itu terjadinya kelaparan yang luar biasa. Akan tetapi memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan hadis ini mungkar. Ada juga yang menyebutkan hadis ini munqati, terputus periwayatannya. Akan tetapi makna hadis ini dikuatkan oleh hadis hasan lainnya yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah, di mana beliau berkata, inna baina yadaihi thalathu sinin. Sesungguhnya di hadapan Dajjal itu ada 3 tahun. Artinya Dajjal bisa jadi keluar di tahun keempat.
Ada 3 tahun. Sanatun tamsikus sama'u thulutha matariha wal ardu thulutha nabatiha. Tahun yang pertama, langit akan menahan sepertiga airnya, dan bumi menahan sepertiga tumbuh-tumbuhannya. Wathaniyatu tamsikus sama' thuluthai qatariha wal ardu thuluthai nabatiha. Tahun yang kedua, langit akan menahan 2/3 dari airnya, dan bumi menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Wathalithah, dan tahun ketiga, tamsikus sama'u qataraha kullahu wal ardu nabataha kullahu. Langit akan menahan seluruh airnya, tidak turun lagi, dan bumi tidak lagi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Fala yabqa dhatu dhilfin, tidak ada yang tersisa dari binatang yang berkuku, wala dhatu dhirsin, ataupun binatang yang memiliki gigi geraham, minal bahaim, daripada binatang-binatang, illa halakat, kecuali binasa. Hadis ini sahih. Hadis ini hasan, disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab An-Nihayatu fil Fitani wal Malahim. Jadi jelas tanda yang terakhir dari kemunculan Dajjal, di mana Allah akan mendatangkan 3 tahun. Tahun pertama tidak turun hujan sebanyak 1/3 air. Jadi yang sudah naik ke atas hanya turun 2/3. Tahun kedua yang turun hanya 1/3, karena 2/3 sudah ditahan oleh Allah. Sedangkan tahun ketiga maka Allah menahan seluruhnya, tidak ada satu tetes pun yang turun. Yang menunjukkan bahwa bumi akan terjadi panas yang luar biasa. Tumbuh-tumbuhan mati, binatang mati. Ketika itu terjadi, maka tertimpalah kelaparan yang luar biasa pada penduduk bumi. Pertanyaannya, mana kecerdasan manusia saat itu? Jika itu terjadi, maka banyak orang yang akan sikut menyikut, bunuh membunuh, curi mencuri. Coba lihat pada saat kerusuhan di Jakarta. Hanya ada satu kasus masalah, supermarket dijarah. Toko-toko dibongkar seenaknya. Padahal belum kelaparan. Bayangkan kalau suatu hari nanti datang masa seperti itu. Rumah tak lagi aman. Gudang-gudang tak lagi nyaman. Orang akan saling sikut menyikut, bunuh membunuh supaya dapat makanan. Ketika itu terjadi, moral manusia sama seperti binatang. Saat singa menerkam serigala, menerkam binatang lainnya, atau binatang-binatang kuat membunuh binatang lainnya, maka kondisi yang ada pada binatang itu akan terjadi pada manusia. Ketika itu sudah sangat masif terjadi, saat itulah Dajjal